bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, Pak Ustadz melanjutkan yang tadi, Pak Ustadz, Bapak Kos masih penasaran. Oke. Karena takutnya terjadi sama Bapak Kos. Iya. Ketika misalnya contohnya Bapak Kos memposting nih pergi ke umroh, terus anak sakit hati Pak Ustadz. Jika abi teh hoyong ka dieu kasih Bapak Kos gitu Pak Ustadz. Nah itu berdosa juga nggak sih Pak Ustadz bagi orang yang mempostingnya Pak Ustadz? Karena kan bikin sakit hati orang Pak Ustadz. Iya. Begini, yang tadi kita kembali ya, memposting itu dalam rangka apa? Kalau memposting itu dalam rangka kita menunjukkan satu ritual ibadah umroh seperti itu tidak masalah. Kan niatnya kan. Tapi kalau umrohnya itu tadi kayak kata Bapak ya, lagi tawaf gini-gini, nah itu menjadi satu masalah justru. Karena nanti khawatir yang umrohnya ini, ya misalkan gitu ya, Bapak Kos ini umroh, sambil bawa-bawa begitu malah nilai ibadahnya nggak ada. Nah bagaimana yang melihatnya? Yang melihatnya ketika melihat ada dua ciri khas atau karakteristik lah. Bagaimana dia menangkapinya? Lebih banyak negatifnya atau positifnya gitu. Iri hati kepada orang yang punya harta, kemudian hartanya dinafkahkan di jalan Allah seperti umroh, sedekah. Kita iri hati sama dia itu tidak masalah. Itu iri hati yang diizinkan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalkan Amel lihat Bapak Kos lagi ibadah, aduh Bapak ini saya jadi iri, pengen. Nah itu boleh, tidak masalah. Itu memicu kita secara positif untuk bisa mencari maisah, rezeki atau nafkah gitu untuk supaya kita bisa berangkat. Boleh-boleh saja. Gitu, tapi hati-hati di Bapak Kosnya ketika memposting. Jangan-jangan ketika posting itu lagi ritual, nah itu malah mengurangi nilai ibadah umrohnya. Gitu. Maka sebaiknya itu kalau memang beres ritual baru deh boleh gitu. Tapi kalau lagi ritual jangan seperti tawaf, safa marwah, apalagi kalau haji wukuf di Eropa ya. Iya. Lagi tahallul misalkan, aku tahallul nih udah beres, nah itu sebenarnya jangan karena itu masalah tahallul itu hati-hati cukur rambutnya. Iya. Itu juga ritual. Lebih baik tinggalkan hal-hal demikian. Oke. Jadi harus khusyuk ya. Iya, kalau mau difilmin tahallul jangan sama kita gitu, orang yang sudah tahallul aja. Jangan sama kita lagi tahallul nih. Iya, Kita kan tahallul juga satu rangkaian ibadah kan. Hati-hati gitu ya. Nah begitu. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke. Kalau iri hatinya itu memang pergi ke umroh pengen gitu. Boleh-boleh saja. Tapi misalkan Pak Ustadz lagi dalam ritual gitu ya, misalnya kita terlanjur memposting dan membuat orang lain sakit hati atau kesel tadi. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, nah itu ini jadi permasalahan di kita juga ya. Yang namanya media itu dia akan terekam seumur hidup. Betul. Itu tidak akan pernah hilang walaupun kita udah meninggal itu ada sebenarnya. Iya, YouTube iya. kita itu semua ada semua itu. Gitu, ini jadi satu permasalahan di kita bagaimana hal itu kita siasati sebenarnya. Harusnya gitu. Kalau misalkan apakah itu mengurangi ibadah, kalau tadi dilaksanakan seperti itu ya betul. Karena lagi tawaf masa ya bukannya berdoa lihat gini. Nah, itu kayaknya akan ini ya akan hilang gitu ya. Jadi kita kalau dalam bahasa Sunda itu capek tepuguh. Betul. Gitu ya. Kan walaupun itu adalah ini gitu ya. Lebih baik janganlah. Kalau kita lagi itu gitu. Nah, bagi orang yang itu akhirnya timbul nyinyir gitu. Nah itu. Nyinyir tahu nyinyir ya? Nyinyir. Eta keur tawaf cenah kalah kekituan kumaha teh jadi timbul nyinyir gitu. Nah, ini juga pada satu sisi bijaklah berbuat konten. Betul. Pada sisi yang lain kita juga bijaklah membuat komentar. Jadi dua-duanya itu tidak akan menghilangkan nilai pahala. Kalaupun kita bukan nyinyir ya, kalau kita mengkritisi tidak pada dibalik lagi di sosmednya. Kalau tawaf jangan begitu nanti. Jangan begitu, lebih baik kalau kita berani. Amel kenal sama Bapak Kos. Tegur aja Bapak Langsung Kos. aja Pak Ustadz ya. Langsung ya. Gitu. Nah Pak Ustadz ngomongin yang mengalir nih Pak Ustadz. Katanya ada juga pahala yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Betul. Dan ada juga yang pengurangan pahala juga yang mengalir terus. Betul. Nah itu contohnya apa saja Pak Ustadz? Nah kalau di dalam itu ada 3 yang ditinggalkan oleh manusia. Salah satunya 2-nya itu adalah sedekah jariyah dengan anak soleh. Nah, kayak misalkan kita anak soleh dari sini, insya Allah gitu ya, maka pahalanya orang tua mengalir terus. Sedekah jariyah, membangun masjid, ya, membuat
WC tapi ada airnya gitu ya, kan airnya jalan terus ya, dipakai diminum Betul, sama betul, orang, betul. diminum sama kita, itu seperti sumurnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang itu, bayangkan. Oh iya betul. Udah meninggal itu pahalanya numpuk terus. Masya Karena Allah. karena dipakai, digunakan untuk itu. Ya betul. Gitu. Nah, sebaliknya ada juga yang mengkikis. Kita sudah banyak pahala, meninggal, nggak taunya hutang di mana-mana. Nah, Balik lagi ke Kikis ya. utang ya. kikis. Kemudian banyak orang menceritakan keburukannya, kikis. Makanya kita hidup di dunia itu hati-hatilah. Nah kalau wanita puasa kan diwajibkan untuk berhijab. Nah. Kalaupun terlihat sehelai rambut pun kan katanya mengurangi pahala Nilai. nilai pahala ya. Nah dia ketika sudah meninggal terus di salah satu posisinya masih ada terlihat rambutnya itu juga bisa ya Pak Ustadz ya? Salah Mengurangi. satunya gitu. Makanya kita kalau berposting itu tolong bijaksana. Kalau misalkan kita terlihat itu, kalau bisa postingannya dihapus, cepat-cepat dihapus gitu ya. Nah jadi gitu ya Amel Syara ya harus dijaga mahkotanya. Betul ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Harus dijaga pahalanya insya Allah. Nah, kira-kira nih Pak, misalkan mau nyari pahala nih, sedekah tapi diumbar-umbar gitu. Itu gimana tuh Pak hukum? Diumbar-umbar tuh Kayak nyebutin nama orang. Disebutin, Wah, misalkan itu. disebarluaskan Iya. gitu. ya. Sebutin Pak Ustadz nih saya udah sodako Iya. kasih. Iya, kayak gitu tuh. Nah, begini. Ada Pak Ustadz Iya, itu. iya. Ada pendapat para ulama itu dibolehkan. Oh, dibolehkan. Dibolehkan. Misalkan nyumbang ke masjid pembangunan Oh, dari Bapak Abai Iya, sebesar 60 juta. iya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan itu boleh Oh, dibolehkan. untuk merangsang yang para agnia yang lain. Lihat Bapak Abai punya kosan banyak, nyumbangnya banyak. Nah, para agnia kan tertarik, boleh. Tapi yang ngabarkan itu tolong jangan abai gitu. Kalau abai yang mengabarkan sendiri jadi ria. Iya, iya, iya. Tapi kalau oleh panitia masjid, oleh panitia yang lain boleh-boleh saja, sah-sah saja. Berarti itu kan dari yang mengumumkannya Pak Ustadz, bukan Betul. dari misalnya ini Yang- saya harus yang diumumkan, sodako, iya, ya, iya, iya. harus Enggak, nyebutin iya. namanya itu nggak boleh ya Pak Ustadz. Nggak boleh. Kalau misalnya abai sendiri, saya nyumbang tuh 60 Iya. juta, itu berarti nanti timbul ria. Tapi kalau misalkan pengurus masjid, Bapak misalnya nyumbang ke masjid Bapak abai, terus tiba-tiba dalam Jumat tuh disebut jazakallah khairan hasira misalnya untuk Bapak abai gitu yang sudah menyumbangkan, boleh, tidak masalah. Supaya para jamaah itu tertarik juga. Supaya nanti timbul kata Rasulullah, kita iri hati kepada orang yang agnia dan soleh, nah itu hukumnya menjadi bagus gitu. Jadi kita tuh mudah-mudahan tertarik, gitu. Boleh-boleh saja gitu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai menyebutkan sendiri nih saya sudah bersodakoh gitu Ya. ya. Jangan. Jangan ya. Hati-hati Itu juga jangan ya Pak Ustadz, saya sudah bayar kos itu juga jangan ya Oh Pak itu Ustadz beda ya. lagi. Itu beda lagi. beda Itu bisa lagi. di Beda lagi. Itu boleh deklarasikan. saja. Kalau Amel itu tidak masalah. Ini kan Amel membuat perjanjian, ngomong Iya. sama Sierra. Sierra, saya udah bayar kos, itu beda Iya. lagi kalau itu. Ini yang maksudnya yang disebut tadi itu adalah hal-hal yang memang kita menggunakan harta kita sendiri untuk perjuangan Islam. Nah, hal demikian supaya menjaga nilainya itu, nah ibadahnya itu sebaiknya tidak diumumkan oleh sendiri. Kalau dengan keluarga mah nggak apa-apa. Abai Nggak apa-apa ke ya. mamahnya, Iya. ke istrinya boleh. Hmm. Gitu. Diskusi mah tadi udah nyumbang 60 juta. Ya nggak apa-apa kalau dengan keluarganya. Tapi kalau abai diumumkan di masjid misalnya dengan sendiri Nah Pak Ustadz narik lagi Pak Ustadz kan PDTI. tadi Iya. ketika misalnya abai ke Iya. si Mami nih Pak Iya. Ustadz. Nih, tadi Bapak udah bayar 60 juta nih udah nyumbang. Oh. Nah si Mami teh ngobrolin ke orang-orang. Nah itu teh iya, gimana Pak Ustadz iya, iya. pahalanya Pak Ustadz? Nah, itu yang hati-hati. Sebab kalau menceritakan itu dalam rangka ingin mengajak berdakwah juga tidak masalah, tapi kalau dalam rangka itu ingin menunjukkan sesuatu, dan timbulnya jadi ya. Nah, itu yang bisa menggigis. Oh. Gitu. Oke, Iya. menyambung ini Pak, mungkin yang telah dijelaskan tadi kan kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, misalkan Iya, selain bebersih gitu ya, Iya. tadi bersih-bersih, apalagi sih bisa dijelaskan mungkin hal-hal yang bisa menambah pahala kita gitu. Yang mau berat atau yang mau mudah-mudah saja? Dari yang mudah dulu deh coba. Ya itu yang mudah mah tadi nyingkirin duri, halaman kita kotor, bersihin. Ada duri, ada beling kita pinggirin, sampah kita bungkusin masuk, atau kita lagi jalan ada sampah ambil masukin ke tong sampah, Iya, iya. itu sepele.
Hal sepele tapi Atau membuahkan hasil. misalkan Amel ketemu di jalan ada nenek-nenek atau ibu-ibu Iya, nyebrang, iya. nyamperin Bu sama Amel seberangin ya, dituntun. Nah, Itu gitu. bisa ya. Jadi segala macam. Atau Amel misalkan nasehatin Sierra kalau subuh tuh jangan kesiangan ya, itu bisa. Oh, sesimpel itu Simpel ya itu. sebetulnya ya. Nah itu yang Yang mudah-mudah. mudah. Kalau yang agak-agak Kalau yang berat berat Yang gimana nih? agak-agak itu bangun malam. Oh, iya sih, Ah, berat. tahajud ya. Itu sholat Berat itu. tahajud. Iya, iya. Kata ketika sepertiga malam, disitulah Allah dekat dengan kita. Gitu. Nah, sepertiga malam itu Amel sama Sierra sama Bapak Kos mau ngapain? Mau minta, tadi Bapak Kos pengen dibanyakin kosannya boleh. Boleh. Amel, ya Allah biar gampang bayar kosnya, saya tolong diberikan pekerjaan. Boleh. Sierra sama. Supaya saya bisa beli make up, skincare. Boleh. Lagi-lagi skincare ya. Nah, itu adalah ibadah-ibadah yang bisa dilaksanakan gitu. Oke, Gitu. dari tadi nih Pak ngomongin terus berpahala gitu, mengalir mendapatkan pahala. Kira-kira aku pernah dengar nih katanya itu pahalanya di Bennett gitu selama 40 hari. Aduh, di banner. Di banner. Aku sering dengar gitu. Iya. Diblokir gitu ya. Iya, diblokir katanya. Begini, itu terjadi satu apabila kita bermaksiat, minum khamar. Tahu khamar ya? Kita mabuk. Iya, iya, iya. Nah, dengan sengaja atau sejenisnya. Mm-mm. Ekstasi, narkoba, itu sejenisnya pokoknya Iya, ya. iya, iya. Yang membuat hilang pikiran. Itu 40 hari 40 hari. akan tertolak. Nah, setelah 40 hari dia tobat enggak? Kalau dia masih minum lagi terus saja. Ditambah berarti. Sampai Tambah. meninggal gitu. Iya. Itu tuh Kalau dia minum minuman terus kapan mau diterima sholatnya? Gitu. Iya, iya, iya. Nah, maka itu ditangguhkan. Tapi sebenarnya begini, dalam hadis Rasul pahala itu cash and carry. Ketika kita berbuat kebaikan, Allah langsung ngasih gitu pahala. Kalau kita sholat langsung dikasih. Asal tadi kayak seperti tadi jangan minuman khamar, gitu. Kita jangan bermaksiat sama Allah, itu langsung cash and carry. Tidak perlu ditangguhkan. Hari itu juga dikasih pahalanya. Waduh, Misalkan langsung Bapak cash kos sholat zuhur nanti misalkan Iya. ya, atau sholat Jumat, langsung hari itu juga dikasih pahalanya. ya. Langsung Gitu. cash gitu ya Pak Ustadz. Oke pemirsa, jadi tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai kenikmatan berpahala dan tentunya ada hal-hal yang mengurangi pahala. Tapi sebelum dibahas lebih lanjut, mungkin pemirsa jangan kemana-mana dulu ya, karena kita bakal lanjut lagi nih. Jadi tetap saja di Senja Berkah. Pasti berkah.